Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Jarlina Atika, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, semester 2, kelas D. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembahasan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan merupakan pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah produk barang yang diminta. Atau dengan kata lain, elastisitas permintaan merupakan tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang yang diminta atas perubahan harganya. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ada elastis. Elastis adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisien lebih besar dari 1, biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi banyak, seperti barang elektronik yaitu televisi dan telepon seluler. Yang kedua yaitu ada inelastis. Inelastis adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harganya, seperti nilai koefisien kurang dari 1. Biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi, misalnya garam. Yang ketiga yaitu ada elastis uniter. Elastis uniter adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya, atau nilai koefisien sama. Terdapat pada sebagian barang elektronik, misalnya VCD player dan DVD player. Yang keempat yaitu elastis sempurna. Elastis sempurna artinya harga tidak berubah, tetapi jumlah yang diminta berubah. Contohnya adalah harga garam dan harga bensin. Yang kelima yaitu inelastis sempurna. Inelastis sempurna artinya berapapun perubahan harga yang terjadi, tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Contohnya harga beras. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Naik atau turunnya harga barang atau jasa akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya terhadap jumlah barang yang diminta. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi atau rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. Yang ketiga yaitu ada intensitas kebutuhan. Mendesak atau tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tersier, sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda. Yang keempat yaitu distribusi pendapatan. Makin merata pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat. Sebaliknya, pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun. Yang kelima yaitu pertambahan penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat. Keenam, selera. Perkembangan mode, metode pendidikan, lingkungan akan mempengaruhi selera masyarakat yang akan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan. Yang ketujuh, barang pengganti atau substitusi. Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti, maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Atau bisa dikatakan bahwa elastisitas penawaran merupakan tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang yang ditawarkan atas perubahan harganya.
Elastisitas penawaran juga dapat diartikan sebagai tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Sementara itu, menurut Marit, elastisitas penawaran mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Selanjutnya, masih dalam nada yang serupa, Putranto menjelaskan bahwa elastisitas penawaran adalah ukuran berubahnya kuantitas penawaran suatu barang atau komoditas akibat adanya perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu penawaran tidak elastis sempurna. Elastisitas penawaran ini memiliki tingkat elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal. Yang kedua, penawaran tidak elastis. Penawaran tidak elastis memiliki tingkat elastisitas kurang dari 1 atau perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga, penawaran uniter elastis. Penawaran uniter elastis memiliki tingkat elastisitas sama dengan 1. Hal tersebut berarti perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat yaitu penawaran elastis. Penawaran elastis memiliki tingkat elastisitas lebih besar dari 1 atau perubahan penawaran ini lebih besar dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Faktor-faktor elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu jenis barang. Kurva penawaran pada bidang industri adalah elastis, karena bidang industri ini sangat respon atau sangat peka terhadap perubahan harga. Yang kedua yaitu sifat perubahan biaya produksi. Perubahan biaya ini sifatnya bisa sangat peka dan tidak peka. Akan bersifat tidak peka bila pembiayaan yang di luar dugaan tidak terlampau banyak. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Pada jangka waktu yang panjang, mayoritas suatu komoditas atau barang memiliki penawaran yang peka atau elastik. Yang keempat, daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat, misalnya makanan, cenderung bersifat inelastis. Yang kelima, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Koefisien elastisitas permintaan. Keterangannya yaitu E sama dengan elastisitas permintaan atau penawaran, segitiga Q perubahan pada jumlah barang, segitiga P perubahan pada harga barang, Q jumlah dari barang mula-mula, P harga dari barang mula-mula. Contoh soal elastisitas permintaan dan penawaran. Agar lebih memahami materi dan pembahasan tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, berikut ini contoh soal yang bisa dipelajari. Toko pakaian Elok pada bulan ini melakukan cuci gudang untuk semua produk pakaian, mulai dari pakaian anak hingga dewasa. Harga pakaian anak yang sebelumnya 20.000 diturunkan menjadi 15.000 saja. Dengan adanya penurunan harga tersebut, terjadi peningkatan pada jumlah permintaan pakaian anak yang semula berjumlah 1.000 pieces naik menjadi 4.000 pieces. Berapakah koefisien elastisitasnya? Dari hasil perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa sebenarnya hasilnya adalah negatif. Namun, hal itu bisa diabaikan saat menghitung koefisien elastisitas. Diketahui nilai dari koefisien permintaan pakaian anak sebesar 12. Artinya, jika akan perubahan harga naik 1%, maka permintaan akan turun 12%. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan, ketersediaan barang alternatif atau substitusi, jumlah penggunaan barang maupun jasa, jumlah pengeluaran atas produk barang dan jasa, intensitas kebutuhan konsumen, masa penyesuaian jumlah barang dan jasa, penghasilan konsumen. Sedangkan elastisitas penawaran yaitu jumlah persediaan barang, mobilitas atau pergerakan faktor produksi, jangka waktu produksi, daya tahan penyimpanan barang.